Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 38703872 Bab 3870 Give you a chance. Landon Sen bingung, dan bertanya, junior itu berani bertanya, mengapa penjaga senior Lingshan mengorbankan nyawanya. Tuan Xuanji tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya dengan acuh tak acuh, teman kecil itu datang ke Lingshan saya, bukan hanya untuk membantu anak Seng Xiu. Landon Sen mengepalkan tangannya dan berkata, para pendahulu memiliki mata obor, dan generasi muda benar-benar memiliki tujuan lain untuk datang ke Lingshan. Setelah mengatakan itu, Landon Sen sebelumnya memasuki Gua Bintang 3 Xianyu, memprovokasi utusan Santo Suanyou dan utusan Sen Yan Huang kepada Guru Xuanji, dan mengatakan bahwa dia ingin menggunakan arai teleportasi Lingshan untuk pergi. Memang benar bahwa generasi muda datang ke Lingshan dalam perjalanan ini, yang dianggap telah menambah banyak masalah bagi Lingshan. Sebelum serangan utusan Sultan Tiran, generasi muda akan tinggal di Lingshan dan membantu Lingshan bertahan dari krisis. Landon Sen menambahkan, Amitabha. Temanku, Laona tidak menyalahkanmu dalam hal ini. Lingshan akan menghadapi krisis besar, jadi kamu harus meninggalkan tempat ini dan berhenti merawat Lingshan. Tuan Xuanji melipat tangan bersama, ekspresinya acuh tak acuh. Melihat bahwa Master Xuanji tampaknya bertekad untuk tetap, Landon Sen terus membujuknya, senior, jangan salahkan generasi muda karena berbicara secara langsung. Bahkan jika Lingshan dapat bertahan selama 2 dekade ini, ketika 3 sekte suci secara resmi menyerang domain abadi Tianmu, mereka masih akan menjadi 3 orang suci ditaklukkan. Daripada membela Lingshan tanpa arti dan mati sia-sia, lebih baik menarik waktu, berharap untuk merebut kembali Lingshan lagi di masa depan. Tuan Xuanji berkata, Anda tidak perlu mengatakan terlalu banyak, orang tua itu bertekad. Di tanah suci Lingshan, Laona lebih baik mati daripada melihat kultus diinjak-injak olehnya. Terlebih lagi, masih ada hal-hal yang disegel oleh Buddha di Lingshan. Kultus akan mendapatkan benda ini 1 hari sebelumnya, dan dunia ini akan 1 hari sebelumnya. Makhluk-makhluk itu adalah arang. Meskipun tubuh Laona yang membusuk mati tanpa penyesalan, Buddha akan melihat kesalehan Laona. Dia tidak bisa berkultivasi dalam kehidupan ini, tetapi hanya berharap dia akan diberi karma di kehidupan selanjutnya. Mendengar kata-kata ini, wajah Landon Sen menjadi sedikit jelek. Tuan Xuanji ini begitu terobsesi dengan sebab dan akibat, tampaknya sulit untuk dibujuk. Taoisme memupuk nasib, mengolah kehidupan ini, Buddha memupuk sebab dan akibat, memupuk akhirat. Sejak zaman kuno, telah ada kekuatan Buddhisme setelah tubuh jatuh, jiwa memasuki reinkarnasi, kelahiran kembali, dan mewarisi sebab dan akibat dari kehidupan sebelumnya. Bagi para beku tertinggi, jika mereka ingin menanam buah yang benar, mereka harus melarikan diri ke dalam reinkarnasi berkali-kali, dan semua makhluk hidup bersifat universal dalam setiap kehidupan, sehingga dimungkinkan untuk menanam buah yang benar. Tetapi bagaimanapun juga, Landon Sen tidak bisa membiarkan saudaranya yang saleh mati di sini, jadi dia berkata, Tuan Gaoi, Junior mengagumi. Tetapi saudara lelaki saya yang saleh Seng Xiu masih muda. Dia masih memiliki masa depan yang cerah dan dapat memiliki lebih banyak. Waktu menyelamatkan dunia dan menyelamatkan orang, purdu semua makhluk hidup tidak boleh jatuh dan mati lebih awal. Bisakah Tuan membiarkan generasi yang lebih muda membawanya pergi dari Lingshan? Master Xuanji melipat tangannya, Amitabha, Mandi Dewa adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Fuhu, dan itu adalah takdirnya untuk melindungi Lingshan. Laona membuat keputusan ini untuk kebaikannya. Landon Sen merasa bahwa Master Xuanji telah menjadi paranoid tentang ide reinkarnasi kausal, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, Guru, sebab dan akibat di dunia juga harus mengikuti jalan surga. Jika jalan itu mati hari ini, di mana sebab dan akibatnya? Kalimat ini, seperti ribuan guntur, mengejutkan Guru Xuanji. Setelah keheningan yang lama, Tuan Xuanji perlahan berkata, betapa surga mati. Teman kecilku, kamu benar-benar berbeda, dan Laona akan memberimu kesempatan. Jika kamu benar-benar dapat memimpin murid-murid Lingshan melalui bencana ini, Laona akan membiarkan Seng Xiu ikuti kamu pergi ke Lingshan. Bukankah Tuan akan pergi bersama? Landon Sen bertanya. Tuan Xuanji menggelengkan kepalanya dan berkata, Natua terobsesi, teman-teman kecil tidak perlu membujuk. Melihat kata-kata Guru Xuanji demi jenis ini, Landon Sen hanya bisa menyerah. Keduanya tidak terus berbicara, Landon Sen membungkuk dan pensiun. Setelah Landon Sen berjalan keluar dari kolam Hualing, Guru Xuanji memanggil Seng Xiu lagi dan bertanya beberapa kata. Setelah Seng Xiu mengetahui bahwa Guru Xuanji membiarkan dirinya pergi, dia berlutut dan berkata, jika guru tidak meninggalkan Lingshan, bagaimana mungkin Seng Xiu pergi? Murid bersedia maju dan mundur bersama guru. Tuan Xuanji menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan tenang, teman kecil itu hanya mengatakan sedikit untuk membangunkan lelaki tua itu. Jika Tao meninggal hari ini, dan sebab dan akibatnya tidak bodoh, Anda benar-benar tidak boleh memaksakan ide-ide Anda sendiri pada Anda sebagai guru. Anda memiliki jalan Anda sendiri.
Murid Seng Xiu, jika teman kecil itu benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah pembusukan menjadi sihir, maka pergilah bersamanya. Tuan Xuanji melipat tangannya. Seng Xiu tahu bahwa hati guru telah diputuskan, jadi dia menyatukan tangannya, mengangguk dan setuju. Setelah meninggalkan Hua Lingqi, Landen Sen berbicara dengan Seng Xiu untuk sementara waktu, dan akhirnya mencapai konsensus. Maaf, Saudara Sen, ini adalah masalah di dalam Lingshan, saya tidak ingin melibatkan Anda di dalamnya. Seng Xiu merasa malu. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, kata-kata ini persis apa yang ingin saya katakan. Antara Anda dan saudara-saudaraku, jangan bertemu orang luar, hanya membahas bagaimana menghadapi musuh yang akan datang. Ini baik. Seng Xiu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka bertiga kembali ke Aula Daxiong di pusat kuil Leidin dan duduk untuk membahas strategi tempur. Ide Landen Sen sangat sederhana, karena dia tidak bisa melawan Luo Tianxiang secara positif, dia hanya bisa mengorbankan pot penyulingan iblis dan menggunakan kekuatan kehendak 9 roh Yuansheng untuk menghancurkan Sein Pedang Naha. Seng Xiu cukup terkejut ketika dia mengetahui bahwa Landen Sen memiliki harta rahasia untuk berurusan dengan Luo Tianxiang. Jika berhasil, Lingshan akan menghindari bencana kali ini. Setelah keduanya menentukan rencana pertempuran, Seng Xiu dengan cepat mengaturnya dan mengatur tempat tinggal sementara untuk Landen Sen dan Jade Luoxia. Melihat bisnis Seng Xiu sedang sibuk, Landen Sen tidak terus mengganggunya, dan segera pensiun dengan jade raksasa dan meninggalkan Aula Daxiong, pergi ke tempat tinggal sementara, dan untuk sementara beristirahat. Tempat tinggal Landen Sen dan jade Luoxia adalah sebuah loteng di sisi utara kuil Leidin, yang kebetulan terdiri dari 2 lantai di atas dan di bawah, dikelilingi oleh pepohonan hijau dan lingkungan yang tenang. Berjalan ke loteng, jade Luoxia meletakkan pesona dan bertanya, Landen Sen, apakah kakakmu benar-benar sangat penting? Karena Tuan Misterius mengizinkan kita menggunakan formasi teleportasi Lingshan, gadis ini berpikir kita tidak boleh perjalanan bukankah baik mengirim air berlumpur ini langsung ke Laut Cina Selatan Tianyuan. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, Jade Raksa, Seng Xiu adalah saudaraku, temanku hidup dan mati, aku harus tetap tinggal untuk memastikan keselamatannya. Landen Sen, kamu harus berpikir jernih. Hal berikutnya yang kamu hadapi adalah Luo Tianxiang. Bagaimana jika kapal terbalik di selokan? Tanya Yu Luoxia dengan cemberut. Landen Sen mengangkat bahu dan berkata, bagaimana dengan Luo Tianxiang? Bukannya saya belum menanganinya. Jade Raksa, kejadian ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda ingin pergi, Anda dapat meninggalkan Lingshan sekarang. Saya tidak menyarankan Anda terlibat. Jade Raksasa sedikit terdiam, pria ini gila, begitu keputusan dibuat, 10 sapi tidak bisa dibawa kembali. Meski begitu, Yu Luoxia harus mengakui dalam hatinya bahwa Landen Sen bisa melewati api dan air untuk saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya, dan ini juga pesona pria ini. Ayolah, jangan ingin menyingkirkanku. Ngomong-ngomong, aku sudah mengambil risiko denganmu, gadis ini akan menemanimu lagi. Yu Luoxia meletakkan tangannya di dada dan berkata dengan mulut melengkung. Landen Sen sedikit tidak berdaya. Dia juga tahu bahwa Jade Luoxia adalah pemarah, jadi dia terlalu malas untuk membujuknya. Bab 3871 Attack on Lingshan. Tentu saja dia tahu bahwa Jade Raksa akan membantunya lagi dan lagi karena dia tertarik padanya, dan Landen Sen tidak tahu mengapa wanita ini tertarik padanya, sehingga dia tidak bisa menyembunyikannya sekarang. Bagi Jade Raksa, Landen Sen merasa berhutang budi padanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membayar wanita ini. Dia tidak bisa menerimanya sebagai teman Tao karena ini. Sudah ada cukup banyak sahabat Dao jika ada Jade Raksasa lain. Landen Sen tidak tahu apakah dia bisa menanggungnya. Landen Sen sakit kepala memikirkannya, jadi dia terlalu malas untuk berpikir. Keduanya tidak berkomunikasi terlalu banyak. Setelah Jade Luoxia mengetahui pikiran Landen Sen, dia tidak membujuknya lagi. Salah satu dari mereka pergi ke lantai 2 loteng, terus bermeditasi, dan pulih dari luka-lukanya. Dengan cara ini, Landen Sen dan Yu Luoxia tinggal di kuil Leidin. Dalam sekejap, 2 bulan berlalu. Dalam 2 bulan ini, Lingshan tenang dan tenang, seperti menjelang badai. Landen Sen awalnya berpikir bahwa pedang utusan suci utusan akan didahulukan, tetapi apa yang tidak pernah ia harapkan adalah pedang utusan suci yang tiba di Lingshan bukan yang pertama, tetapi 2 orang rekannya, utusan suci Suanyou dan utusan suci Yan Huang. Utusan Santo Suanyou sebelumnya menempatkan segel angin yang dalam di Landen Sen dan Jade Luoxia. Kekuatan magis yang ditandai oleh roh ini tersembunyi sangat dalam. Landen Sen dan Jade Luoxia tidak tahu bahwa roh mereka ditandai. Pada awalnya, utusan Santo Suanyou dan utusan Santo Yan Huang mengejar sampai Beijulusu, mereka menemukan bahwa Landen Sen dan Jade Luoxia telah berteleportasi ke Lingshan, dan menghabiskan banyak waktu melintasi sebagian besar alam abadi Tianmu, dan akhirnya tiba. Lingshan. Setelah 2 bulan pemulihan, utusan Santo Suanyou telah pulih sepenuhnya seperti sebelumnya, dan cedera utusan Santo Yan Huang juga telah pulih sebesar 70%, meskipun vitalitasnya masih agak kurang.
Setelah tiba di Lingshan, Santo utusan Suanyou dan Santo utusan Yan Huang diblokir oleh formasi penjagaan di luar Lingshan. Sial, kekacauan kecil itu sangat waspada, dan dia melarikan diri ke Lingshan. Brother Suanyou, ayo cepat menembus formasi perlindungan gunung ini dan mengeluarkan kekacauan kecil itu. Di kejauhan, orang bijak Yan Huang menunjuk dengan marah pada arai cahaya Buddha yang menyelimuti Lingshan, dan akan bergegas ke depan. Tunggu. Utusan Santo Suanyou meraihnya dengan satu tangan, dan berkata dengan ekspresi suram, formasi Buddha ini adalah 108 arhat formasi hebat, dan pertahanan formasi ini milik yang terbaik dalam formasi Xuanxian. Keberadaan, hanya Anda dan saya, bahkan jika kekuatan spiritual kekacauan abis, itu sulit hancurkan arai ini. Aku ingat bahwa tampaknya ada peri bernama Luo Tianxiang bernama Master Xuanji di Lingshan. Kekacauan kecil Landen Sen harus memohon restu keledai botak Xuanji. Demi keamanan, kita tidak boleh terburu-buru ke Lingshan. Santo Yan Huang mengertakkan gigi dan berkata, Brother Suanyou, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak dapat kembali ke agama suci untuk menyelamatkan tentara. Itu akan terlalu memalukan. Sein Suanyou berpikir sejenak, dan berkata, kita tidak harus kembali ke Sengjiao. Jika saya ingat dengan baik, Tyrant Blade tampaknya menjaga perbatasan wilayah abadi Tianmang, tidak jauh dari Lingshan ini. Kita dapat menemukan Tyrant Blade Gang. Tolong. Setelah mendengar ini, wajah Santo utusan Yan Huang tenggelam dan mengerutkan kening, orang Tyrant Dao itu sombong. Tidak buruk jika dia tidak mengatakan kata-kata keren. Di mana dia dapat membantu kita? Sein Suanyou bersenandung, ketika Anda menghadapi hal yang begitu buruk, Anda hanya bisa memberinya beberapa manfaat dan membiarkan dia menjual kasih sayangnya. Sepertinya ini hanya bisa dilakukan. Utusan Santo Yan Huang tampak sedikit sedih, dan mengertakkan giginya dan berkata, hal-hal lain dari Landen Sen telah menyebabkan kita kehilangan besar. Kali ini, tidak peduli apa, dia akan hancur berkeping-keping. Seharusnya tidak terlambat. Kami bergegas untuk menemukan Tyrant Sword. Kali ini kita tidak boleh membiarkan anak ini pergi. Utusan Santo Suanyou meninggalkan kalimat ini dan terbang menuju Laut Barat Tianyuan di sebelah barat Lingshan. Utusan Yan Huang mengikuti di belakang. Seminggu kemudian, utusan Santo Suanyou dan utusan Santo Yan Huang tiba di perbatasan wilayah abadi Tianmang. Pada saat ini, pedang Sein tirani utusan masih mundur dan tidak tahu bahwa putranya telah mati dalam pertempuran. Karena Yan Chonghu tidak mengambil para biarawan dari 3 sekte suci, dan memimpin pasukan dari sekte yang diberikan dari wilayah abadi Tianmu, pasukan 3 sekte suci yang menjaga perbatasan wilayah abadi Tianmang tidak memahami berita tentang Yan Chonghu. Setelah utusan Santo Suanyou dan utusan Santo Yan Huang tiba di perbatasan dan mengklaim memiliki sesuatu untuk ditanyakan, utusan suci Bani Tirani meninggalkan kebiasaan, dan secara tidak sengaja menemukan bahwa kartu jiwa natal Yan Chonghu telah rusak. Mengetahui bahwa putranya telah meninggal secara tragis, utusan Santa Sein sangat marah, dan segera memimpin 30 juta tentara perbatasan untuk menyerang Lingshan. Ini terjadi untuk memenuhi keinginan Santo utusan Suanyou dan Santo utusan Yan Huang, dan keduanya menyatakan kesediaan mereka untuk membantu pedang utusan suci Santo Tirani dan membantai keledai botak Lingshan. Dengan cara ini, 30 juta tentara perbatasan yang dipimpin oleh utusan Overlord Sein segera berbaris menuju Lingshan. Namun, pada hari ketiga, pasukan dari 3 agama suci tiba di daerah Lingshan, dan sejumlah besar kapal perang Lingzu berlayar dengan tangguh di luar formasi perlindungan Lingshan. Dentang, dentang, dentang. Murid-murid patroli Lingshan membunyikan bel alarm, dan raungan nyaring terdengar di seluruh kuil Leidin. Serangan musuh. Untuk sementara waktu, seluruh kuil Leidin meledak, dan semua murid Buddha tampak terkejut dan berteriak kaget. Seng Xiu segera memanggil semua murid Lingshan dan datang ke perut gunung di selatan Lingshan untuk menghadapi pasukan 3 sekte suci di luar formasi perlindungan gunung. Landen Sen dan Yu Luoxia juga bergabung dengan Seng Xiu untuk pertama kalinya. Dipimpin oleh pasukan 3 gereja suci secara alami utusan pedang tuan. Utusan pedang yang kuat ini adalah tubuh seorang lelaki tua, dengan semua rambut putih dan janggutnya. Walaupun dia terlihat sangat tua, dia memiliki tubuh yang luar biasa kuat, seperti halnya seorang pria berotot yang sudah tua. Dia juga membawa pisau gunung besar di bahunya. Cahaya bersinar. Utusan Tuan Besar Sage membawa 30 juta pasukan kali ini, yang merupakan pasukan 3 orang suci yang jujur, pembangunan para beku berada di atas yang abadi, dan ada ribuan dewa yang sendirian, dan mereka jauh berkuasa. Ikan sampah dari faksi tidak tunduk sebanding. Dibandingkan dengan 30 juta tentara 3 suci, hanya ada beberapa biksu Buddha di Lingshan. Meskipun tingkat budidaya cukup tinggi, benar-benar tidak layak disebut dalam menghadapi pasukan besar dari 3 suci. Wajah Seng Xiu sangat jelek setelah menyaksikan jumlah dan penanaman kultivator musuh yang menyerang. Keledai botak misterius, cepat keluar dari aku untuk mati, dan berikan anakku hidupku. Utusan suci tiran itu mengamuk dengan amarah, rambut putihnya berdiri tegak, dan mulutnya berseru keras, meraung seperti lautan badai, menyapu seluruh Lingshan, membuat kulit kepalanya mati rasa.
Perasaan tekanan yang sangat besar menyebabkan semua murid Buddha di Zonglingshan menunjukkan ekspresi ngeri, dan bahkan para petani tingkat bawah pun bergetar, dan tubuh mereka menjadi lunak. Utusan suci pedang tirani baru saja jatuh, dan utusan suci Yan Huang, yang semula bersembunyi di pasukan tiga sekte suci, tidak dapat ditahan. Dia bergegas ke depan dan mengeluarkan raungan marah, lain-lain Lenden Sen, keluar dari paman ini. Mati. Ada raungan lain yang mengguncang bumi dan seluruh Lingshan mengaum. Melihat Santo Yan Huang mengungkapkan identitasnya, Santo utusan Suanyo memukul bibirnya, dan harus mengikutinya ke depan formasi. Awalnya, utusan Santo Suanyo khawatir bahwa Lenden Sen akan melarikan diri, jadi dia membiarkan Yan Huang bersembunyi di pasukan bersamanya, dan menunggu Lenden Sen muncul sebelum menangkapnya hidup-hidup. Tapi Yan Huang, orang bodoh, gagal menahan emosinya dan mengungkapkan identitasnya sebelumnya. Utusan suci Suanyo tidak tertekan, bagaimanapun, Lenden Sen sudah terjebak di Lingshan, dan diharapkan akan sulit untuk terbang. Rumput, ini pintu yang jahat, kedua orang ini benar-benar ada di sana. Lenden Sen mengarahkan pandangannya pada utusan Santo Yan Huang dan Suanyo di depan pasukan tiga orang suci, wajahnya hitam seperti dasar panci. Bab 3872 All Beings Are Ants. Adegan terburuk muncul. Lenden Sen awalnya mengira itu hanya Sage Overload, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah menarik dua orang yang tersisa, Sein Suanyo dan Sein Yan Huang. Wajah cantik Yuluosha memucat, dan dia buru-buru mengirim transmisi suara ke Lenden Sen. Lenden Sen, bagaimana kedua orang ini tahu di mana kita berada? Lenden Sen menjawab dengan wajah bersahaja, saya tidak tahu. Diperkirakan bahwa ketika kami berada di Xianyusan Sindong, tubuh fisik kami ditandai oleh kekuatan gaib lawan, jika tidak mereka tidak akan mengejar Lingshan. Pada saat ini, ada tiga dewa Luo Tianxiang, apa yang harus kita lakukan? Jade Luosha bertanya dengan gigi terkatup. Tidak mungkin, karena aku telah menemukan hal yang begitu buruk, aku hanya bisa menjadi dokter kuda mati. Lenden Sen mengertakkan gigi, dan sekarang, dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Seng Xiu melihat bahwa tiga Luo Tianxiang benar-benar datang kali ini, dan hatinya tenggelam ke bawah, matanya sudah menunjukkan keputusasaan. Saudara Sen, Nona Jade, manfaatkan formasi pelindung Lingshan untuk sementara waktu, Anda dengan cepat menggunakan formasi teleportasi di Kuil Leidin untuk meninggalkan Lingshan. Seng Xiu dalam keadaan kebingungan, dan buru-buru mengirim transmisi suara ke arah Lenden Sen dan Yuluosha. Saudara yang saleh tidak ingin panik, saya memiliki harta rahasia untuk berurusan dengan ketiga Luo Tianxiang ini, dan memecahkan kebuntuan ini. Wajah Lenden Sen serius, dan dia memulai transmisi suara. Kakak Sen, jangan ambil risiko hidupmu sendiri, ini adalah tiga Luo Tianxiang. Seng Xiu mencoba yang terbaik untuk membujuk Lenden Sen pergi. Tidak apa-apa jika seseorang menemukan Luo Tianxiang, dan mereka bertiga turun. Seng Xiu merasa bahwa betapapun besarnya Lenden Sen, dia tidak akan pernah bisa membalikkan kerugian besar ini. Utusan suci pedang tirani meraung beberapa kali. Melihat keterlambatan Guru Xuanji untuk keluar, wajahnya meraung dengan muram, keledai botak yang misterius, aku ingin melihat berapa lama kau bisa bersembunyi. Tunggu sampai pasukanku dari tiga agama suci akan melindungi ini compang camping. Untuk mengalahkan formasi gunung, roh harus bunuh semua keledai botak di gunung untuk memberi penghormatan kepada roh anak saya di langit. Begitu raungan itu jatuh, utusan Santo Utusan mulai memerintahkan pasukan sekte untuk membentuk formasi, siap untuk menyerang 108 arhat yang menjaga Lingshan. Pada saat ini, suara arogan datang dari Lingshan. Anjing dari sekte Sansheng akan menggonggong di tempat yang bersih dari agama Buddha. Yang Chonghu dibunuh oleh Tuan Muda. Jika ada jenis, dia akan mendatangiku. Setelah semua, Lenden Sen mengabaikan bujukan Seng Xiu, dengan tegas terbang keluar dari formasi perlindungan gunung, dan berteriak keras pada utusan pedang Sein Sein di depan pasukan tiga orang suci. Seng Xiu dan Jade Luosha dalam barisan keduanya mengangkat tenggorokan mereka. Banyak biksu Buddha di belakangnya juga tampak terkejut, bertanya-tanya mengapa Lenden Sen ingin mati. Anak Lenden Sen, kamu berani keluar. Ekspresi Suanyo Sein Envoy sangat suram. Mengapa kamu tidak berani? Mungkinkah Xiaoye masih takut akan kekalahan kedua orangmu? Lenden Sen melirik Sein utusan Suanyo dan utusan Santo Yan Huang, dan tertawa. Kamu ingin mati? Mendengarkan suara mengejek Lenden Sen, bijak Yan Huang sangat marah, menawarkan pedang api besar, dan akan bergegas keluar dari depan formasi. Idiot, waspadalah terhadap penipuan. Utusan Santo Suanyo meraih utusan Santo Yan Huang dengan satu tangan, dan transmisi suara itu berteriak. Lenden Sen berani bertarung sendirian di medan perang, Sein utusan Suanyo merasa bahwa bocah ini harus memiliki sesuatu untuk diandalkan, jika tidak maka tidak akan pernah begitu berani dan sombong. Utusan pedang tirani dalam kemarahan terlalu malas untuk mengelola identitas Lenden Sen, wajahnya yang lama menunjukkan ekspresi yang kejam, dan dia meraung dan bertanya, nak, kau bilang anakku mati di tanganmu. Deru Tuan utusan Sein mengandung niat membunuh yang kuat hingga ekstrim, yang membuat orang bergetar.
Landen Sen menahan rasa takut di dadanya dan berkata sambil tersenyum, "Ya, anjing tua dari 3 sekte suci, buka matamu dan lihat apa ini." Begitu kata-kata itu jatuh, Landen Sen langsung mengeluarkan pisau penjara darah Yang Chonghu dari cincin penyimpanan, dan melemparkannya ke arah Santo Pedang Tiran di sisi yang berlawanan. Utusan suci tiran itu menggulung jubah lengan bajunya, dan embusan angin menyambar pedang gila yang berdarah itu. Menemukan bahwa pedang yang dilemparkan oleh Landen Sen adalah benar-benar harta karun putranya, mata tua bijak pedang tiran itu ditutupi dengan mata merah, dan kemarahan naik dari lubuk hatinya, dan dia meraung kata demi kata, "Bajingan kecil. Aku tidak akan menghancurkanmu hari ini. Duan, aku bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki." Hahaha, tepat, hari ini kalian 3 anjing tua akan pergi bersama, tuan kecil provinsi harus bekerja keras untuk menghancurkan mereka satu persatu. Landen Sen menyapu matanya dengan tatapan provokatif. Utusan suci Tyrant Blade, utusan suci Suanyou dan utusan suci Yan Huang, berteriak dengan arogan. Wow! Ada keributan di pasukan 3 suci sekte di belakang, mereka belum pernah melihat seorang pria sombong. Basis kultivasi dari puncak abadi surgawi belaka, dan berani berteriak pada 3 utusan suci seperti ini, itu benar-benar lelah dengan kehidupan. Bocah brengsek, kamu berani menjadi begitu sombong, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Utusan suci tiran itu kehabisan nafas, menarik pisau gunung di bahunya, dan bergegas menuju Landen Sen seperti kilat, meledak dengan niat membunuh yang tak berujung di matanya. Landen Sen lain-lain, aku akan membunuhmu. Utusan Santo Yan Huang hampir marah, matanya merah, dan dia tidak bisa lagi menahan amarah di dadanya. Terlepas dari pencegahan Sein utusan Suanyou, dia mengangkat pedang api dan bergegas menuju Landen Sen. Melihat utusan suci pedang tirani dan utusan suci Yan Huang bergegas maju pada saat yang sama, bahkan jika utusan suci Suanyou berhati-hati, dia merasa bahwa Landen Sen tidak bisa menjadi lawan dari 3 Luo Tianxians, jadi dia hanya mengikuti mereka dan menggulung satu. Angin sepoi-sepoi bertiup ke depan. Untuk sementara waktu, 3 abadi Luo Tianxiang bergegas menuju Landen Sen pada saat yang sama. "Kakak Sen, hati-hati." Mata Seng Xiu terbuka lebar dan dia berteriak. Jade raksa menghancurkan gigi peraknya dan menutup matanya, tidak berani melihat secara langsung. Melihat ketiga Luo Tianxiang dengan cepat mendekat seperti kilat dan guntur, mata Landen Sen meledak, dan panci pemurnian iblis emas dikorbankan di telapak tangannya, dan beberapa mulut penuh darah menyemburkan ke arah panci penyulingan, dan mulutnya membuat kegilaan serak. "Roar, tolong senior Nine Spirit," Yuan Sheng muncul. Tiba-tiba, darah yang dimuntahkan oleh Landen Sen berubah menjadi sejumlah besar kekuatan spiritual kacau dan mengalir ke panci pemurnian iblis. Ledakan. 10.000 sinar keemasan menyembur keluar dari panci pemurnian iblis, dan orang-orang dengan sengatan cahaya yang kuat tidak bisa membuka mata mereka, seperti matahari yang terik, naik. Momen selanjutnya. Tekanan spiritual yang melonjak menyembur keluar dari panci pemurnian iblis, menyapu seluruh dunia, dan badai tekanan spiritual yang mengerikan memancar ke segala arah seperti badai, memancarkan kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan. Merasakan perasaan tertekan yang tak tertandingi ini, 3 abadi Luo Tianxiang yang bergegas maju menjadi stagnan, dan pikiran mereka terkejut. Ini adalah... Suanyou Sheng membuat wajahnya berubah secara drastis, dengan firasat yang sangat buruk. Saya melihat cahaya keemasan yang tak berujung memancar keluar dari panci pemurnian iblis, dan secara bertahap berubah menjadi hantu 9 singa raksasa, berdiri di langit, megah dunia, menyaksikan dunia. Karena mereka tidak dibatasi oleh gua bintang 3 dari bulan miring, 9 singa raksasa yang terbang keluar dari pot pemurnian iblis setinggi 1 juta kaki. Melebur menjadi satu dan melepaskan roh menakutkan yang mengganggu dunia tekanan. Mengaum. 9 singa raksasa mengangkat kepala dan meraung, langit dan bumi bergetar, dan semua makhluk adalah semut. Para kultivator yang basis kultivasinya di bawah abadi surgawi semuanya goyah karena tekanan spiritual yang mengerikan ini. Sejumlah besar penggarap bahkan tidak bisa menahan kekuatan mengerikan ini dan jatuh dari langit satu demi satu. Tidak, ayo pergi. Melihat penampilan 9 roh Yuan Sheng, utusan Santo Suanyou tiba-tiba menarik nafas ketakutan dan mengeluarkan raungan histeris.